Oke, perkenalkan nama saya Yuni Emius Puspita Solin. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk memenuhi hasil ujian UAS, ujian akhir semester. Di sini saya akan membahas tentang PT Agung Podomoro. Latar belakang. PT Agung Podomoro Land atau TBK adalah sebuah perusahaan pengembang properti terkemuka dan salah satu yang terbesar di Indonesia. Perusahaan ini berkantor pusat di Jakarta. Perusahaan ini memulai sejarah pada tahun 1969 saat PT Indovika Housing yang didirikan oleh Anton Haliman memulai proyek properti pertamanya, yakni sebuah kompleks perumahan di Simpruk, Jakarta Selatan yang akhirnya selesai dibangun pada tahun 1973. Pada tahun 1995, Indovika mulai mengembangkan hunian vertikal, salah satunya apartemen eksekutif Menteng. Pada tahun 2000, Indovika mulai fokus membangun apartemen pada tanggal 30 Juli 2004. Indovika mendirikan perusahaan ini dengan nama PT Tiara Metropolitan Jaya. Indovika kemudian menyerahkan mayoritas saham PT Arah Sejahtera Abadi, PT Berlian Sakti Persada, PT Intersatria Budi Karya Pratama, PT Kenca Unggul Sukses, PT Manggala Gelora Perkasa, dan PT Citra Gemilang Nusantara ke perusahaan ini. Pada tahun 2010, nama perusahaan ini diubah menjadi seperti sekarang. Pada bulan November 2010, perusahaan ini resmi melantai di Bursa Efek Indonesia dan hingga akhir tahun 2020, mereka berhasil membangun hingga 20 anak perusahaan. Di sini saya akan membahas tentang mode ekuitas. Metode ekuitas dan modal saham. Tambahan modal di sektor bersih Rp2.269.932.678. Komponen ekuitas lainnya Rp1.497.343.699. Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas anak Rp35.411.406. Selisih transaksi ekuitas dengan pihak non-pengendali Rp45.845.060. Penghasilan komprehensif lain saldo laba Rp512.205. Ditentukan penggunanya Rp144.356.200. Tidak ditentukan penggunanya Rp110 juta. Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp4.294.134.054. Pemilik identitas induknya sebesar Rp18.798.492. Kepentingan non-pengendali Rp2.886.972.222. Jumlah ekuitas Rp10.904.770.714. Metode biaya. Penjualan dan pendapatan usaha. Rp2.906.135.318. Beban pokok penjualan dan beban langsung Rp1.890.824.800. Laba kotor Rp1.310.517. Laba kotornya Rp87.848.110. Beban umum dan administrasi Rp515.540.521.
Penghasilan bunga Rp12.279.955. Beban bunga dan keuangan Rp699.647.862. Beban pajak final Rp99.057.345. Laba instrumen keuangan derivatif Rp37.824.700. Bagian laba bersih entitas asosiasi Rp23.170.609. Laba penjualan aset tetap Rp900.582. Rugi selisih kurs Rp38.381.085. Keuntungan lainnya sampai bersih Rp54.778.147. Rugi sebelum pajak Rp296.210.413.000. Beban pajak penghasilan sampai bersih Rp15.610.173. Rugi bersih periode berjalan Rp311.820.586. Kesimpulannya, penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasi intern merupakan tanggung jawab manajemen dan telah disetujui oleh direksi untuk diterbitkan pada tanggal 30 November 2021. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.